Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Delia, kulit sehat with Dokla. Fisik adalah hal yang paling penting. Saat ini ya, kalau kita ngelihat orang ya kan, fisik itu adalah hal yang pertama kali bisa dinilai. Itu membuat kita lupa bahwa ada hal lain yang juga penting, yaitu kondisi psikologis atau kejiwaan. Kali ini saya ada tamu nih, Dr. Frilia ya, spesialis kedokteran jiwa ya, Dr. Frilia ya. Ini teman saya loh, satu angkatan. Iya, kita satu angkatan ya. Satu angkatan. Dr. Frilia ini dosen juga di Universitas Brawijaya dan beliau juga bekerja di Rumah Sakit Saiful Anwar. Frilia mau tanya-tanya nih, sebenarnya definisi kesehatan jiwa itu apa sih? Kalau kita bicara kesehatan jiwa, mudahnya ya, simpelnya ya. Kayaknya kalau misalkan kita bicara tentang kesehatan jiwa, untuk beberapa orang sepertinya relatif susah banget untuk mencapai kesehatan jiwa itu. Betul. Jadi bagaimana seseorang itu bisa merasa bahagia gitu dan bisa menghadapi tantangan hidup, bisa melakukan fungsi sehari-hari. Nah, fungsinya bisa fungsi sosial, bisa pekerjaan, dan untuk anak adalah fungsi akademik. Kalau seberapa penting ya kesehatan jiwa nih? Penting ya, karena dia mempengaruhi seluruhnya nanti ya, seluruh aspek ya. Terus kalau definisinya, oh ini orang ini jiwanya sehat, itu ada nggak sih kriterianya, Dok? Kira-kira ini sehat nih jiwanya, ini gangguan. Terus oh ini anak ini ada kelainan nih. Nah itu ada nggak sih poin-poinnya atau penilaian-penilaiannya gitu? Iya. Mungkin paling gampang pakai contoh ya lah ya. Jadi misalkan gini, aduh aku cemas nih, aku panik nih. Nah terus kemudian orang-orang terkadang melabel gangguan jiwa gitu. Nah padahal sebenarnya nggak semudah itu juga kita menyebut gangguan jiwa. Katakanlah emosi yang paling sering adalah sedih, tertekan, cemas, panik gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, asalkan cemas itu dalam range yang normal. Cemas ketika kita memikirkan sesuatu yang memang normal untuk dipikirkan, ya wajar untuk dipikirkan sih, nggak apa-apa. Tidak berlebihan. Jadi kita akan bilang itu disorder kalau cemasnya berlebihan sampai mengganggu fungsi. Jadi balik lagi tadi, kalau definisi sehat jiwa, seseorang itu bisa merasa bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, dan mampu melakukan fungsi sosial, pekerjaan, dan untuk anak adalah fungsi akademik. Misalnya sedih, tapi saya masih tetap bisa praktek, kemudian masih bisa ngurus anak, tuh berarti masih dalam batas-batas yang normal ya, Dok ya. Justru orang harus punya emosi, jangan sampai nggak punya emosi. Gitu. Apa efek datar? Itu juga apa namanya, kelainan juga nggak sih itu? Ya artinya don't care gitu, kayak nggak ngurus. Itu maksudnya lack of empathy ya. Jadi udah nggak punya kepekaan sosial, tidak punya empati terhadap orang lain. Nah itu yang tentunya ya kita berharap nggak bagus juga ya. Nggak bagus juga. Jadi kita normal punya emosi, marah, cemas gitu. Jadi kita lebih alert gitu. Lebih waspada ya. Yes. Dokter Frilia, ini saya mau tanya ini, kondisi kejiwaan apa sih yang sekarang paling banyak ditemui? Maksudnya kelainannya nih paling banyak apa? Sekarang kan banyak film-film kayak Joker dan lain-lain. Nah itu fenomena apa sih? Terus sekarang saya lihat tuh generasi milenial ya, itu mungkin pada suka ya film-film kayak gitu ya. Mungkin apa, Dok, sih sekarang yang paling banyak gitu kelainan jiwa? Semakin kemari gitu ya, paparan media, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi orang-orang itu lebih aware tentang diri mereka. Jadi wawasan dan juga wacana mereka lebih melek apa sih mental disorder, dan mereka udah nggak menganggap itu sebuah tabu dan harus ditutupin gitu. Jadi mereka tuh lebih banyak kasusnya sekarang yang muncul adalah gangguan mood gitu, dan juga personality tertentu seperti borderline personality disorder gitu ya. Itu yang memang saat ini kasusnya semakin meningkat gitu, karena ya tadi orang lebih ngeh gitu. Borderline personality disorder, apa itu, Dok? Jadi kalau kita bicara tentang borderline personality disorder, itu terkait dengan personality seseorang yang mereka itu terdapat self image yang kabur. Jadi self image itu
jadi dia blur ya, nggak punya jati diri maksudnya. Nggak punya jati diri, jadi maksudnya saya mau jadi apa ya, saya mau apa ya gitu. Bingung mau kemana. Mau bingung, mau ngapain, mau apa, mau itu apa sih gitu. Nanti misalkan oke, aku mau ini, terus tiba-tiba nggak jadi deh gitu. Terus jadi gampang banget ngikut gitu. Gampang banget terpengaruh oleh lingkungan. Itu ada sendiri ya. Itu perlu diterapi nggak, Dok? Semua orang itu punya personality dengan segala keunikannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi balik lagi, kalau misalkan seandainya personality tertentu ini mengganggu fungsi sosial, fungsi pekerjaan dan akademik, memang lebih baik mencari pertolongan. Terapi ya. Harus terapi. Soalnya kan sekarang tuh makin banyak saya lihat ya di media sosial, kan sekarang kita sering WFH ya, jadi work from home, jadi gampang banget lihat gadget tuh. Sekarang banyak yang ada itu tuh yang lagi viral, fetis itu apa sih, Dokter Frilia? Sebenarnya kalau kita bicara fetis sendiri itu salah satu bentuk gangguan para preferensi seksual ya. Jadi maksudnya ada suatu penyimpangan seksual yang dalam arti kata di sini dia itu punya cara yang memang nggak biasa gitu. Ya, bahasa mudahnya itu untuk dia itu mendapatkan kepuasan seksual, dia itu harus mencari stimulus tertentu yang memang rada nggak lazim dengan perilaku seksual normal. Iya. Itu berarti juga harus diterapi ya, Dok ya? Atau kalau misalnya dia di sosialnya biasa aja, nggak perlu diterapi? Iya, karena kalau mau mencari pertolongan itu kan sebenarnya memang indikasinya adalah kadang-kadang kita melihat dari sampai seberapa jauh gangguan itu. Nah, sampai seberapa jauh gangguan itu juga berpengaruh terhadap fungsi seseorang. Iya, benar. Jadi kalau memang masih dalam range yang wajar. Nah, tadi itu sebenarnya ini agak dilema dalam arti kata kalau kita mau menerapi, apakah orang tersebut mempunyai insight dan pemahaman, gitu kan? Jadi kita juga harus memperhatikan kesiapan seseorang gitu. Agak panjang juga ya prosesnya. Tentu proses terapi di psikiatri itu memerlukan waktu yang panjang. Karena kan memang di psikiatri sendiri kriteria sembuh ini bukan sembuh seperti penyakit fisik ya. Dokternya diobatin mati gitu. Selesai. Ya, jadi sifatnya itu akan menahun dan bahkan sepanjang hidup gitu. Jadi maka dari itu kadang kalau kita mau menerapi seseorang, kita mesti melihat dari kedua sisi ya. Maksudnya dari sisi terapis tentunya ya itu memang ada indikasi untuk dilakukan terapi gitu. Tetapi kalau misalkan seseorang itu merasa dia nggak apa-apa dan ternyata ketidakapa-apaan itu ya, artinya maksudnya itu juga tidak mengganggu orang lain gitu ya. Rasanya sih bentuk-bentuk yang bisa diberikan adalah melihat perkembangan perjalanannya ya. Itu tadi. Kalau semakin baik ya sudah gitu. Tapi kalau semakin memburuk, mengganggu fungsi, mengganggu orang lain, nah itu yang harus diterapi. Kalau di ini Dokter Frilia, kalau di kulit ya, jadi ada penyakit-penyakit kulit nih yang berhubungan dengan dipicu nih oleh stres. Misalnya psoriasis contohnya. Terus kemudian dermatitis seborrhoik. Itu kalau stres, kalau kita ujian terus gatel gitu semua. Terus kemudian ada pokoknya kalau kondisi fisik atau kondisi stres itu dia memicu penyakit ini. Nah itu gimana tuh Dokter Frilia? Jadi kayak lingkaran setan ya gitu. Yang pertama, jika memang penyakit fisiknya itu diinduksi oleh faktor stresor psikologis, maka faktor stresor psikologis atau hal-hal yang mengakibatkan seseorang itu menjadi stres, itulah yang harus dikontrol. Nah, susah ya? Susah gitu. Susah gitu ya. Itu memang susah. Tapi memang ada itu gitu Dokter Frilia. Jadi memang berhubungan. Jadi psikis dengan beberapa penyakit tuh mungkin berhubungan, bahkan dengan semuanya Dokter Frilia berhubungan. Saya ada pengalaman sih beberapa pasien. Mereka itu merasa saya pengen misalnya gini, saya ingin seperti Paris Hilton atau saya ingin seperti artis ini. Kemudian dia mengubah ya wajahnya, mungkin menambah dengan prosedur kosmetik apa gitu, sudah kan? Terus kemudian nanti kapan? Padahal ini sudah bagus menurut dokternya, ini sudah bagus, sudah sempurna, sudah datang lagi.
dia ingin menambah apa gitu. Seseorang yang tidak pernah puas akan penampilannya sehingga dia membahayakan kesehatannya sendiri, itu di jiwa itu gimana tuh Dokter Frilia? Iya, memang ada kondisi-kondisi yang masuk pada body dysmorphic ya. Body dysmorphic ya? Jadi baru dia sangat nih. peduli. Menarik. Sangat peduli banget gitu dengan dirinya, image dia, dengan image citra diri gitu ya. Misalkan tadi ada ya itu ya Dokter Frilia ya, beberapa kasus ada body gitu dysmorphic. Kasusnya ada yang bentuknya itu kalau makan gitu ya, terus kemudian dimuntahin. Oh iya, dia nggak mau gemuk. Atau yang makan banyak, nanti dimuntahin juga. Atau nggak mau makan sama sekali. Iya. Seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa. Tapi ada juga kondisi-kondisi lain yang memang dia memang preokupasi banget dengan kesempurnaan. Jadi dia itu sangat peduli dengan defek atau kelemahan, kekurangan yang apa sedikit gitu harus perfect gitu. Bener banget. Jadi padahal orang lain itu juga nggak ngeh sih sebenarnya. Iya, makanya bagus-bagus aja. Tapi kok dia ini itu body dysmorphic gitu. Iya. Jadi dia akan sangat terpreokupasi pada kesempurnaan gitu ya. Sering mencari reassurance dari orang lain. Aku udah oke nggak sih? Aku udah cantik nggak sih? Kemudian juga ada mental act yang dalam bentuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Coba sih kalau misalkan aku cantik kayak dia gitu ya, keren kayak dia gitu. Padahal slim gitu kayak dia. Padahal udah slim gitu. Tapi dia merasa kayak ada yang kurang terus dalam tubuh. Jadi terkait dengan persona gitu ya. Oh iya, itu berarti termasuk salah satu gangguan juga ya Dokter Frilia ya. Oke, kalau pasien saya yang tadi tuh dok, yang misalnya yang tidak pernah puas, yang perfeksionis, itu termasuk obsessive compulsive disorder nggak, atau OCD ya kira-kira? Iya, jadi ada pergeseran gitu ya dalam kriteria diagnostiknya dari DSM-4 ke DSM-5 gitu yang terkait dengan pasien kasus sebelum tadi ya sebelumnya ini. Itu terkait dengan obsessive compulsive related disorder. Jadi ada preokupasi seseorang itu untuk melakukan perilaku yang berulang-ulang, misalkan ngaca terus, nyisir terus terus kalau bersih-bersih terus gitu. Artinya yang terkait dengan persona. Yang persona. Yang terkait persona yang dia melihat untuk udah oke nggak sih penampilan saya ini. Jadi peduli banget dengan penampilan. Oke. Jadi memang ada suatu preokupasi ya. Nah di situ preokupasi itu apa dok? Preokupasi itu mikirin itu doang gitu. Jadi kayak nggak bisa move on. Jadi cuma itu aja. Oke. Iya. Oh ada ya kayak gitu ya. Berarti termasuk ya salah satunya ya. Iya. Gitu. Sekarang kapan sih Dokter Frilia ya? Kan harus aware juga nih. Kapan sih seorang itu sudah butuh pertolongan dari psikiater atau ke SPKJ? Nah sekarang mereka kan nggak tahu nih, aduh kapan ya gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini bahasa simpel yang sering banget didengar sama orang-orang, tapi sebenarnya itu bisa diterapkan ya. Ya nggak apa-apa kalau misalkan merasa nggak baik-baik aja gitu. Jadi ya it's okay to nggak be okay gitu ya. Kapan harus cari pertolongan kalau udah merasa overwhelmed, overburden gitu ya, udah kayaknya saya nggak bisa deh gitu, saya nggak tahan, nggak bisa lagi melalui ini semua gitu, sampai akhirnya fungsi-fungsi terganggu, yang bekerja nggak bisa konsentrasi, yang kuliah nggak bisa belajar, fungsi sosialnya juga terganggu, jadi menarik diri dari orang lain gitu ya, nggak mau main ya, jadi menarik diri, mengisolasi diri gitu, cari temennya, nggak mau interaksi gitu. Terus kemudian untuk yang anak, mereka prestasi akademinya merosot gitu. Nah pada saat sudah mencapai dalam tahap yang seperti itu, memang sudah ada indikasi untuk mencari bantuan profesional. Iya, soalnya kan kalau saya lihat dari penjelasannya Dokter Frilia bahwa sebenarnya orang yang ke psikiater tuh adalah orang yang butuh ya, bukan orang yang istilahnya kan sekarang orang ngomongnya agak gila atau gimana. Menurut saya enggak ya, kalau butuh ya kenapa nggak kita ke psikiater aja atau kita ke spesialis kesehatan jiwa aja ya, kayak kedokteran jiwa, biar nggak telat gitu ya, agar kita bisa menyelesaikannya lebih awal gitu ya dok ya. Terus ini dok, sekarang itu saya lihat ya di medsos tuh sering orang tuh, anak-anak muda nih, mereka tuh kayak show up, terus kemudian curhat
curhat di medsos, kemudian mungkin juga ngomongin yang harusnya rumah tangganya disimpan mungkin ya, terus kemudian mereka curhat di sana. Itu suatu kelainan atau mencari perhatian atau gimana sih Dokter Frilia? Ya sebenarnya medsos itu kan akan berfungsi baik, punya kontribusi baik jika dipergunakan secara positif ya. Nah, dengerin tuh, medsos baik jika dipergunakan secara positif. Itu pesannya dokter karena dia punya potensi untuk memberikan impact ya. Impactnya itu sangat signifikan. Jadi kalau kita menggerakkannya untuk arah yang negatif, maka dia akan berdampak negatif. Tapi kalau kita ingin mengarahkannya secara positif, maka dia akan berkontribusi secara positif. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi, itu ada memang jenis kepribadian tertentu gitu ya yang memang suka jadi pusat perhatian gitu loh. Jadi kalau bisa semua orang tahu, semua dunia tahu gitu kan. Jadi sebenarnya walaupun itu jelek gitu ya. Iya, relatif juga ya sebenarnya. Kita kadang-kadang tidak tahu motif orang apa gitu ya, dan punya tujuan apa, goalnya kita nggak tahu. Tetapi akan lebih bijak jika kita bisa menggunakan media sosial ini on purpose gitu. Iya, ada tujuannya ada tujuannya. Kalau misalnya punya bisnis ya, edukasilah di bisnis itu gitu ya. Kalau dia misalnya seorang dokter ya, edukasilah di bidangnya gitu kan ya. Berarti kita harus bisa memanfaatkan medsos itu positif gitu ya dokter. Oke. Dokter Frilia, sekarang ini kan kita lagi media online ya, terus apa-apa di Google tuh semuanya ada ya. Misalnya gatal, saya sering ya dapat pasien ya penyakit kulit ya, gatal gitu, dok saya terkena penyakit psoriasis, padahal bukan gitu. Terus kemudian dok katanya di Google ini padahal bukan gitu. Jadi sering orang itu mendiagnosis sendiri dengan pengetahuan mereka sendiri. Nah, menurut dokter Frilia gimana, boleh nggak sih kita tuh self diagnose seperti itu? Iya, sekarang ini banyak kasusnya dokter Lala ya, soalnya semua udah melek teknologi, apa sih yang nggak ada di gadget gitu ya, browsing gitu selancar di internet itu udah banyak jawaban. Banyak banget. Satu kali klik banyak banget gitu media yang bisa ataupun platform yang bisa kita gunakan. Akan lebih baik kalau misalkan kita memastikan sendiri untuk memeriksakan diri langsung pada expertnya. Karena ketika kita mendiagnosis diri sendiri berdasarkan tadi ya, yang tadi informasi-informasi tadi. Berdasarkan informasi-informasi yang ada di laman-laman itu, kadang memang ada yang khusus untuk awam, ada yang khusus untuk profesional. Nah, kadang-kadang gejala itu pun juga bertumpang tindih untuk bisa mengidentifikasi dan memastikan apa sih diagnosisnya berdasarkan kriteria diagnosis yang kita baca. Itu kan tidak sesimpel itu berdasarkannya. Jadi ada pengalaman klinis dari expert yang sendiri gitu ya. Jadi berdasarkan evidence base gitu dan kasus satu orang dari satu sama lainnya beda itu ya dokter, berbeda, bener banget gitu. Jadi akan lebih baik jika kita memeriksakan langsung sehingga kita juga dapat diagnosis yang tepat dan pasti sekaligus tata laksananya, sehingga kita juga bisa mengetahui bagaimana sih perjalanan gangguan ini gitu ya, atau kalau kita bilang prognosis atau perjalanan penyakitnya seperti apa. Iya, nantinya kayak gimana gitu. Soalnya sekarang kan sering banget, aduh depresi nih gitu, aduh ini nih gitu. Berarti ya jangan cepat-cepat mengatakan itu dulu ya, karena ahlinya yang bisa mendiagnosis. Tambah stres dokter. Iya benar. Yang ada nanti tambah stres. Kok aku begini, kok aku begitu ya. Makanya. Ya jadi datang dulu ke ahlinya ya. Mungkin yang terakhir nih dokter Frilia, ini dibutuhin banget loh sekarang ini ya, psikolog, terus kemudian dokter jiwa ya. Mungkin pesan-pesan ke masyarakat ya buat supaya mereka terhindar dari penyakit-penyakit itu atau terhindar dari yang tadi ada self diagnose dan lain-lain. Mental disorder itu terjadi karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka tidaklah salah jika apa yang kita harapkan itu tidak terrealisasi pada kenyataannya. Dan kita harus selalu aware tentang kesehatan jiwa kita sendiri dan fokus pada diri kita sendiri juga. Karena
Karena jika kita bisa bahagia, maka kita juga bisa membahagiakan orang lain dan berbuat banyak untuk orang lain, sehingga kita juga bisa lebih produktif di masa kini dan juga masa mendatang. Oke, terima kasih Dr. Frilia. Berarti kita harus bahagia, kita harus bersyukur ya, gitu ya. Sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel saya ya. Kalau ada pertanyaan tentang kesehatan kulit atau kesehatan jiwa khusus episode ini, boleh tulis di kolom komentar. Yang terakhir, salam dulu, mau ngajak Dr. Frilia dulu. Oke. Kulit sehat with Dokla.